sengaja saya hadir kepada rekan-rekan untuk menyampaikan beberapa informasi. Pertama, ini sebagai kegiatan yang dilakukan oleh Polri, ya. Kita betul-betul sungguh-sungguh dan benar-benar concern dengan hal ini. Hari ini kebetulan kami Polda Jawa Timur menerima sampel DNA dari Pulau Leti, ya, langsung diantar oleh Bapak Kapolda. Di sebelah kanan saya Bapak Kapolda Nusa Tenggara Timur, Bapak Brigjen Pol Dr. Andes Senjaya, Sarjana Hukum. Beliau juga 2 minggu yang lalu memang sudah saya informasikan tentang kebetulan ada 2 korban yang orang tuanya tinggal di Pulau Leti. Ini menggambarkan keseriusan kita Polri untuk bekerja keras, ya, komitmen kita untuk bisa mengidentifikasi seluruh saudara-saudara kita yang sudah diserahkan oleh Basarnas. Ya. Sampai dengan hari ini ada 48 yang sudah kita terima dan ada 2 lagi mungkin malam ini akan diserahkan ke kita, ya. Dan kita juga sudah bisa berhasil mengidentifikasi sebanyak 38, ya. Dan hari ini juga akan disampaikan hasil yang sudah diidentifikasi, ya, yang sudah dilakukan kegiatan rekonsiliasi, ya, baik pra-rekonsiliasi maupun rekonsiliasi final yang dilakukan setiap hari, dan hari ini nanti akan diumumkan oleh Bapak Kapidokes. Kami persilakan Pak Kapidokes. Terima kasih Bapak Kapolda. Rekan-rekan sekalian, update terakhir yang dapat kami sampaikan pada hari ini, seperti yang disampaikan Bapak Kapolda, bahwa kemarin kami berhasil mengidentifikasi dari seluruh jenazah yang ada di sini sampai saat ini adalah 38 kemarin sudah teridentifikasi. Hari ini bertambah 1 lagi yang dapat kami rilis, diserahkan pada keluarga yang teridentifikasi. 1 jenazah yang teridentifikasi pada hari ini adalah jenazah dengan label B019. Terhadap metode pemeriksaan primer, yaitu dari pemeriksaan gigi secara mendetil, secara lengkap, secara cermat, kami sungguh berterima kasih pada dokter-dokter gigi forensik kita yang tergabung dalam PDGI, Persatuan Dokter Gigi Seluruh Indonesia. Perannya sangat signifikan sekali. Terima kasih sekali kepada PDGI, karena dengan kondisi jenazah yang kurang bagus, yang sudah kurang lengkap, namun tim ahli dari kedokteran gigi siang, pagi, malam bekerja keras menganalisa setiap body parts yang ada, sehingga dengan demikian akhirnya bisa disimpulkan, dicocokkan, terjadi matching antara data antemortem dan postmortem. Terhadap jenazah B19 ini juga diperkuat dengan temuan sekunder, yaitu dari temuan medis dan antropologi, adanya kesamaan jenis kelamin, usia, dan tinggi badan. Ditambah lagi diperkuat dengan temuan properti, yaitu baju celana dari korban jenazah yang sesuai dengan analisa tim antemortem pada CCTV. Jadi warnanya, modelnya masih sama, sehingga dengan demikian untuk jenazah B19 ini berdasarkan temuan 1 data primer yaitu gigi, ditambah 2 data sekunder, temuan medis dan properti, maka tidak terbantahkan B019 teridentifikasi atas nama Cindy Clarissa Sucipto. Cindy Clarissa Sucipto, kalau saya eja, CINDY C
CLA RISSA SOE TJIPTO Cindy Clarissa Sucipto, jenis kelamin perempuan, usia 15 tahun, alamat Malang, warga negara Indonesia. Itulah rekan-rekan satu jenazah yang dapat kami identifikasi pada hari ini, sehingga dengan demikian sampai saat ini yang ada di Rumah Sakit Bayangkara di cold storage kami 9, mudah-mudahan katanya 2 lagi akan dikirim dari Kalimantan Selatan. Terima kasih. Dan tambahan dari saya bahwa kita kemarin juga mendapat tim dari Interpol Pusat yang mungkin sudah tahu ada 2 orang dan ketemu dengan saya dengan beberapa tim. Intinya mereka memberi support dan sangat memberikan apresiasi dengan pekerjaan yang dilakukan oleh teman-teman dari DVI. Artinya beliau melihat bahwa standar pelayanan Interpol internasional yang sudah dilakukan sudah benar-benar sesuai dengan standar yang digariskan oleh protokol daripada Interpol. Demikian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Yang susahnya. Selamat siang rekan-rekan wartawan. Saya Kapolda NTT Brigadir Jenderal Polisi Dr. Damsung Jaya. Jadi sebelumnya saya diminta oleh Bapak Kapolda Jawa Timur 2 minggu yang lalu. Beliau meminta saya untuk sebuah langkah-langkah yang saya pikir ini salah satu kita tentang kemanusiaan. Saya sangat aware sekali. Beliau meminta pada saya untuk mengambil sampel DNA keluarga 2 orang keluarga ya, korban dari Air Asia QJ 8501. Saya terus terang aja yang disampaikan beliau karena ini wilayahnya bukan wilayah Nusa Tenggara Timur, tapi wilayahnya dari Maluku atau Maluku Barat Daya, yaitu di Pulau Leti. Tetapi saya dengan permintaan beliau saya langsung menyatakan saya siap dan sanggup. Kemudian pada hari Minggu kemarin saya dengan tim termasuk tim DVI dari Polda NTT, termasuk juga salah satu keluarga korban dan juga ada rekan dari media, kita ajak dari Metro waktu saat itu akan ikut ke saya menggunakan kapal polair yang B3 yang cukup besar, di mana estimasi untuk perjalanan itu 33 jam dari Kupang. Saya bersama tim bergerak pada pagi hari jam 10. Pada saat perjalanan sekitar 2 jam 3 jam itu kita dihantam ombak 4-5 meter. Dihantam ombak 4-5 meter dan terus terang aja saya sampaikan itu kabit dokes saya ya, yang tadinya ada darahnya sampai darahnya pucat. Ya. Barang-barang yang ada di kapal itu pecah semua, berantakan karena begitu ombaknya cukup besar. Dan posisi pada saat itu kapal harusnya 15 derajat ke kanan, tetapi dengan arus yang cukup besar itu dia 45 ke kiri. Ini mengkhawatirkan apabila kita paksakan, ini yang pertama akan terjadi eksiden yang cukup berat karena kita mungkin akan dihantam oleh ombak. Akhirnya saya minta kapten kapal bagaimana keputusannya. Terakhir akhirnya kita putuskan kita kembali. Kita kembali, tapi saya sudah berkomitmen karena ini sudah harus ada kepastian. Saya koordinasi, kemudian saya minta ke Danrem untuk menggunakan heli, tapi dengan pertimbangan dan lain sebagainya itu juga tidak bisa kita lakukan karena harus melalui laut di antara Timor Leste dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir kemarin saya bersama tim kita berangkat charter Susi Air. Charter Susi Air dan ternyata Susi Air sanggup ke sana karena memang sudah ada. Tapi informasi untuk pada rekan-rekan wartawan, Pulau Leti itu adalah kemudian penerbangan pun tidak ada ke sana. Penerbangan tidak ada, kemudian juga kalau apabila ada
kapal-kapal itu kapal 3 bulan sekali. Padahal kalau kita menunggu ini kepastian hukum tidak ada. Akhirnya saya mengambil satu keputusan, saya berangkat ke sana dan terus terang alhamdulillah sekarang saya ada di sini. Saya sudah membawa sampel ya, sebagai bukti primer untuk salah satu ini sampel DNA dari orang tuanya langsung. Dua korban itu adalah orang tuanya ada di sana, dan ibunya seorang pendeta, ibunya itu tidak mau ketemu orang, tidak mau ini, masih tetap dia berdoa terus. Jadi itu yang perlu kami sampaikan. Sekali lagi saya datang sini, ya saya berkeinginan bahwa ini harus ada kepastian hukum, makanya siang hari ini sudah saya serahkan sampel DNA dari orang tuanya kepada Kapolda Jawa Timur dan diserahkan kepada nama korbannya. Coba bukti DNA tadi mana? Yang mungkin nama biar jelasnya. Ini kami juga dengan Pak Dono dari Air Asia yang ikut mendampingi kami. Orang tuanya itu Pak Abraham. Pak Johannes Abraham. Johannes Abraham. Sedangkan korbannya itulah adalah ada dua kakak beradik, Fiona Florencia Abraham dan Indah Dani Abraham. Indah Dani Abraham, INDADIANI Abraham. Fiona. Yang pertama Fiona, Victor India Oscar November Alpha, Foxtrot 5 Oscar Romeo Echo November Sierra Alpha Abraham. Baik, saya ulangin ya. Ya, nama korban itu adalah Fiona Florencia Abraham, Victor India Oscar November Alpha, Foxtrot Oscar Romeo Echo November Sierra Alpha Abraham. Kemudian yang kedua, Indah Diani Abraham, India November Delta Alpha, Delta India Alpha November Yankee Abraham. Nama orang tua Bapak Johannes Abraham, Juliet Oscar Hotel Alpha November India Sierra Abraham. Cukup ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.